Pertama, untuk membuat dimsum, kalian harus mempersiapkan 200 gram paha ayam yang sudah di fillet dan kemudian dihaluskan dengan menggunakan chopper ya. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah 3 ruas daun bawang yang telah diiris atau dicincang secara halus. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah 2 buah sosis yang udah Fitri potong kecil-kecil atau dipotong dadu ya teman-teman. Untuk bahan selanjutnya adalah setengah buah bawang bombay yang udah dicincang secara halus. Dan untuk bahan selanjutnya adalah 6 ekor udang atau setara 5 ons udang, kemudian dicincang secara halus. Dan bahan berikutnya adalah 5 sendok makan tepung tapioka, dan Fitri menggunakan 2 buah wortel ukuran kecil, kemudian diparut dengan menggunakan parutan keju. Dan yang terakhir adalah siapkan kulit dimsum kurang lebih 15 buah. Pertama, siapkan wadah untuk membuat dimsum, kemudian masukkan paha ayam yang udah difillet dan dihaluskan dengan menggunakan chopper ke dalam baskom maupun wadah yang ada di rumah kalian teman-teman. Kemudian masukkan cincangan udang tadi ya teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya yang harus kalian masukkan adalah daun bawang cincang. Ini untuk isiannya boleh menggunakan daun bawang, optional ya teman-teman. Kemudian masukkan sosis yang udah Fitri iris secara kotak-kotak atau dadu atau secara kecil-kecil ya teman-teman, masukkan aja. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah 5 sendok makan tepung tapioka, kemudian untuk bahan selanjutnya Fitri memasukkan wortel. Untuk wortel Fitri sisakan sedikit ya teman-teman, dan juga sosisnya sebagai topping dimsumnya nanti ya teman-teman. Kemudian bahan yang harus kalian masukkan lagi adalah bawang bombay cincang, masukkan. Kemudian kalian jangan lupa aduk-aduk secara merata. Nah, setelah mengaduknya, Fitri masukkan 1 butir telur yang udah Fitri lepas cangkangnya ya teman-teman. 1 butir telur ayam ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa untuk kalian aduk secara merata ya teman-teman. Diaduk-aduk sehingga telurnya tercampur secara merata dengan bahan-bahan yang udah kita masukkan tadi ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk. Kemudian untuk bumbunya Fitri masukkan minyak wijen, terserah kalian pakai jenis minyak wijen apa aja, sebanyak 1,5 TBS minyak wijen ya teman-teman. Per TBS itu 7,5 ml takarannya, dan Fitri gunakan 3 TBS minyak wijen ya. Untuk sauri Fitri juga masukkan 3 TBS sauri, atau per TBS jangan lupa ya teman-teman, 1 TBS itu 7,5 ml. Kemudian untuk langkah selanjutnya Fitri masukkan ladaku bubuk. Untuk ladaku bubuk Fitri masukkan 2-3 sendok teh ladaku bubuk ya teman-teman, tergantung selera kalian masing-masing. Kalau Fitri seleranya agak pedas ya teman-teman, boleh kalian tambahkan atau kurangi sesuai dengan selera kalian ya teman-teman. Yang ini adalah gula pasir sebanyak 2 sendok teh gula pasir. Ini sendok kedua untuk gula pasirnya ya teman-teman. Fitri menggunakan 2 sendok teh takaran untuk gula pasirnya. Kemudian langkah selanjutnya Fitri aduk-aduk secara merata agar bumbunya masuk secara sempurna ya teman-teman. Lakukan langkah seperti pada video berikut ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, biar Fitri lebih rajin lagi upload video-video selanjutnya. Thank you. Jangan lupa untuk diaduk ya, biar bumbunya meresap secara merata. Thank you. Untuk
Bahan penyedapnya Fitri masukkan atau Fitri tambahkan dengan menggunakan kaldu rasa jamur atau disebut dodol. Untuk kaldu rasa jamur Fitri menggunakan 1, kemudian 2 TBS, dan 1 TBS nya itu berukuran 7,5 ml ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk diaduk kembali. Untuk langkah berikutnya, kalian persiapkan kulit dimsum dan kemudian kalian masukkan adonan tadi yang udah kita buat ya teman-teman ke dalam kulit dimsumnya itu 2 sampai 3 sendok makan adonan dimsumnya ke dalam kulit dimsumnya ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibentuk satu persatu, dan jika kalian masih bingung untuk cara membuat atau membentuk kulit dimsumnya ketika dimasukkan adonan dimsum, jangan lupa untuk diperhatikan ya teman-teman cara buatnya sesuai dengan video atau contoh yang udah Fitri buat layaknya seperti pada video berikut ini. Jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam kulit dimsumnya satu persatu. Nah, hingga bentuknya seperti ini. Cantik bukan? Nah, untuk toppingnya kalian bisa tambahkan wortel atau potongan sosis tadi ya teman-teman. Fungsinya potongan sosis dan wortel yang udah kita sisakan tadi itu sebagai topping. Jangan lupa untuk kalian lakukan secara berulang hingga kulit dimsum dan isian bakal dimsumnya ini habis ya teman-teman. Lakukan seperti pada video yang udah Fitri contohkan berikut. Nah, ini adalah yang topping wortel ya teman-teman. Nah, ini adalah dimsum yang udah Fitri bentuk, tinggal kita kukus ya teman-teman. Untuk mengukusnya kalian boleh banget persiapkan kukusan panci yang ada kukusannya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk diisi air kurang lebih 100 ml air. Kemudian jangan lupa masukkan satu persatu bakal dimsumnya. Kita kukus satu persatu hingga semua dimsum yang udah kita buat tadi masuk ke dalam kukusan panci ini ya teman-teman. Lakukan secara berulang hingga semua dimsum masuk ke dalam kukusan ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia, dimsum udah masuk semua ke dalam kukusan. Untuk menunggu matangnya kalian bisa tunggu 15 sampai 20 menit aja ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya pertama kalian persiapkan 7 siung cabai, 4 buah bawang merah, 2 buah bawang putih ya teman-teman. Lalu tinggal kalian blender dan haluskan. Nah, hasilnya akan seperti ini, terblender secara halus. Kemudian kalian persiapkan setelah mematikan blender, persiapkan gorengan dengan minyaknya secukupnya aja ya teman-teman, kurang lebih 1 sendok makan minyak masukkan ke dalam teflon. Kemudian setelah panas kalian boleh banget masukkan bumbu sambal dimsum yang udah kita haluskan tadi ya teman-teman. Masukkan semua bumbu yang udah kita blender tadi ke dalam teflon yang udah berisi minyak ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk disangrai. Kemudian Fitri masukkan 1 sendok teh gula pasir biar ada rasa manis-manisnya sedikit ya teman-teman. Jadi nanti rasanya itu ada manis, ada pedas, dan juga ada sedikit masam dari cuka. Kemudian Fitri masukkan saus sambal. Untuk saus sambal sesuai selera ya teman-teman, kira-kira 2 sampai 3 sendok makan saus sambal. Kalau Fitri sukanya pakai saus sambal yang mereknya Del Monte, tapi optional, saya kembalikan ke teman-teman masing-masing. Kemudian jangan lupa masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang udah dilarutkan dengan 5 sendok makan
air. Kemudian jangan lupa untuk diaduk-aduk. Tujuan dari tepung maizena tersebut adalah agar sambar biar lebih kental ya teman-teman, lebih kental dan nanti ada rasa yang lebih oriental dari tepung maizenanya tersebut ya teman-teman, layaknya sambal dimsum pada umumnya. Jangan lupa untuk kalian aduk-aduk. Kemudian setelah mendidih, jangan lupa untuk kalian matikan kompornya ya teman-teman. Nah, ini dia adalah saus atau sambal dimsumnya. Dan untuk langkah terakhir, Fitri masukkan 2 TBS air cuka biar nanti sambalnya itu ada sedikit rasa masamnya ya teman-teman. Jadi rasanya itu pasti enak banget, ada manis, ada sedikit kecut, dan tidak lupa rasa pedas dari cabainya tadi ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian aduk-aduk hingga semua tercampur secara merata ya teman-teman. Nih, ini dia adalah saus dimsumnya. Pasti rasanya sangat enak banget, Fitri jamin deh. Kemudian dimsum siap untuk dihidangkan setelah 20 menit. Nah, ini adalah tampilan dimsum yang siap untuk disantap. Wah, ini dimsumnya itu pasti rasanya sangat enak banget, cocok untuk kalian recook di rumah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, biar Fitri lebih rajin lagi untuk upload video-video selanjutnya. Ini dia dimsum